Produk yang sama jika Anda sampaikan secara berbeda di hadapan segmen-segmen konsumen yang berbeda-beda ini, Anda akan bisa membuka aliran pendapatan baru yang mungkin selama ini tidak pernah Anda sentuh. This is the hidden gem. Ini berlian permata yang tersembunyi di dalam bisnis Anda. Halo Bapak Ibu yang baik, saya Coach Sugeng Santoso, founder dari Potensia Institute. Selama bertahun-tahun saya telah membantu ribuan pemilik bisnis untuk mengembangkan bisnis-bisnis mereka ke tingkat sukses yang lebih lanjut. Sebagai sesama pemilik bisnis, saya sangat memahami bahwa kita semua, Anda dan saya, tentunya saat ini sedang mengalami begitu banyak tantangan di dalam bisnis kita karena masa pandemi ini. Ini pun saya alami secara pribadi di beberapa bisnis saya. Akan tetapi, saya selalu percaya bahwa selalu ada dua sisi koin di dalam setiap kejadian. Di saat ada begitu banyak bisnis mengalami tantangan, bahkan mengalami penurunan karena masa pandemi ini, selalu ada bisnis-bisnis lain di luar sana yang justru mengalami pertumbuhan dan bisa melesat dengan pesat karena masa pandemi ini. Saya berikan contoh di bisnis saya pribadi, apartemen. Ya, saat ini saya sedang membangun satu kompleks apartemen bersama partner bisnis saya. Tentunya di bisnis saya yang ini, apartemen ini, kami mengalami begitu banyak tantangan, bahkan hampir kolaps di awal pandemi kemarin karena nilainya cukup besar. Akan tetapi di satu sisi di bisnis saya yang lain, yaitu produk herbal, saat ini justru mengalami peningkatan yang luar biasa di luar ekspektasi saya. Jadi sebagai pemilik bisnis sebenarnya kita tidak boleh tinggal diam ketika menghadapi tantangan-tantangan di dalam bisnis kita, apalagi sampai kita menyalah-nyalahkan keadaan. Ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam bisnis kita untuk bisa bertahan dan bahkan bisa terus bertumbuh di masa pandemi ini. Saya berikan contoh di bisnis saya pribadi tadi, yaitu apartemen ya, yang tadi saya katakan sempat hampir kolaps di awal pandemi. Kami melakukan begitu banyak hal sehingga kompleks apartemen tadi bisa running well dan bahkan bisa terus membangun hingga saat ini. Jadi sekali lagi ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam bisnis kita di masa pandemi ini agar bisnis kita bisa terus bertahan atau bahkan bisa terus bertumbuh di masa-masa sekarang ini. Misalnya kalau saat ini mungkin Anda sedang mengalami tantangan di penjualan Anda menurun misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Anda bisa melakukan desain ulang terhadap bisnis Anda. Contoh misalnya Anda bisa membuka segmen market baru, Anda bisa membuat produk-produk baru ya yang mungkin selama ini tidak pernah Anda lakukan. Ya tadi segmen market baru ini mungkin selama ini tidak pernah Anda sentuh atau produk-produk baru ini selama ini tidak pernah Anda telurkan dan atau Anda bisa merepositioning ulang bisnis Anda agar bisnis Anda bisa terlihat berbeda di hadapan segmen-segmen konsumen yang berbeda. Produk yang sama jika Anda komunikasikan, Anda sampaikan secara berbeda di hadapan konsumen Anda akan membuka segmen-segmen konsumen baru yang mungkin selama ini tidak pernah Anda pikirkan, akan membuka segmen-segmen konsumen baru yang mungkin selama ini Anda lewatkan, sehingga membuka peluang aliran-aliran pendapatan baru di dalam bisnis Anda. Saya berikan contoh untuk Anda secara sederhana agar Anda lebih jelas di dalam memahaminya. Misalnya contoh apa Bapak Ibu ya? Misalnya contoh bisnis kuliner lah ya. Kita kasih contoh sederhana bisnis kuliner. Produknya apa? Mungkin siomay ya Bapak Ibu ya. Siomay adalah sebuah produk yang umum ya tentu ya. Oke, biar gampang aja. Misalnya siomay gitu. Ya, misalnya saat ini bisnis Anda di kuliner membuat siomay misalnya seperti ini Bapak Ibu. Jika selama ini siomay Anda jual secara umum di market sana, ya, orang membeli siomay Anda karena murah dan enak, misalnya seperti itu. Anda selalu bisa melakukan desain ulang, baik terhadap bisnis Anda maupun terhadap produk Anda. Saya berikan contoh, misalnya Anda desain ulang dengan menampilkan tanpa MSG-nya, ya, tanpa penguat rasa, tanpa pengawet, tanpa pewarna, dan Anda kemudian membuat video menampilkan bahwa ketika membuat siomay Anda ini dibuat secara higienis dari sejak pemilihan bahan baku, kemudian hingga pembuatan, pengemasan, dan lain sebagainya. Anda tampilkan bahwa ini sangat higienis, sehingga Anda sampaikan sebagai camilan sehat, misalnya seperti ini ya. Camilan sehat untuk anak gitu.
sehat untuk anak. Ya, Anda sampaikan seperti ini sebagai pilihan camilan sehat untuk anak di hadapan segmen ibu-ibu yang peduli terhadap makanan yang lebih sehat untuk anaknya. Ya, tadi ingat, tadi di awal ini ya Anda hanya menjual untuk umum. Anda hanya menjual untuk umum, yang penting murah dan enak tadi. Ya, kali ini Anda sampaikan secara berbeda, Anda melakukan desain ulang, Anda sampaikan secara berbeda kepada segmen yang berbeda. Oke, nah, kalau Anda bisa tarik lebih jauh lagi, misalnya, ya Anda mengurangi tepungnya, mungkin less than 1%, ya Anda kurangi tepungnya, sehingga lebih sedikit dari 1%, bahkan Anda pakai sedikit hanya untuk mengikat saja, misalnya seperti itu. Anda bisa membuka segmen baru misalnya ya. Anda sampaikan secara berbeda kepada segmen yang mungkin sedang menjalani diet ketogenik, mereka yang mengurangi konsumsi karbohidrat. Bayangkan jika siomay yang sama ini, tadi karena tadi karbohidratnya sangat rendah, low karbohidrat, Anda buka segmen tadi orang yang menjalani diet ketogenik. Sekarang Anda buka untuk segmen orang-orang yang mungkin mengurangi konsumsi karbohidrat yang lain, bukan yang menjalani diet, tetapi orang-orang yang mungkin mengalami diabetes atau penyakit kencing manis. Anda sampaikan bahwa ini pilihan camilan yang jauh lebih sehat karena ini mengandung low karbohidrat. Ya, bayangkan kalau tepungnya pun Anda hilangkan dan kemudian Anda ganti dengan tepung yang gluten free. Anda bisa membuka segmen lagi untuk orang-orang yang peduli terhadap fitur gluten free. Sekarang Anda bayangkan, dibandingkan ketika sebelum pandemi, ya mungkin Anda menjual siomay Anda tadi ke market umum, murah dan enak. Saat ini Anda mendesain ulang bisnis Anda, mendesain ulang produk Anda. Ya, tadi saya katakan mungkin Anda menampilkan non-MSG-nya, menampilkan gluten free-nya, menampilkan low karbohidratnya, ya, menampilkan cara pembuatannya yang higienis, packingnya yang higienis, ya. Anda membuka segmen-segmen market ini. Kira-kira Anda bisa menjual lebih murah atau lebih mahal ketika Anda membuka segmen-segmen yang di bawah ini dibandingkan di awal pandemi tadi. Anda mungkin sebelum pandemi Anda hanya menjual murah dan enak. Kira-kira Anda bisa menjual lebih mahal yang mana? Di segmen A ini atau di segmen B ini? Ya, saya yakin di segmen B ini Anda akan bisa menjual jauh lebih mahal. Ya, jadi produk yang sama, saya ulang kembali, produk yang sama jika Anda sampaikan secara berbeda di hadapan segmen-segmen konsumen yang berbeda-beda ini, Anda akan bisa membuka aliran pendapatan baru yang mungkin selama ini tidak pernah Anda sentuh. This is the hidden gem, ya. Ini berlian permata yang tersembunyi di dalam bisnis Anda. Anda bahkan tidak perlu mengganti bisnis Anda selama pandemi ini, betul? Anda bahkan tidak perlu pusing-pusing mengembangkan bisnis yang kedua, ketiga, dan keempat. Anda hanya perlu mendesain ulang bisnis Anda yang sudah Anda jalani saat ini. Jadi Bapak Ibu, ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam bisnis kita dibandingkan kita hanya berdiam diri, pasrah, ya, kemudian malah mengutuki keadaan. Betul Bapak Ibu? Mengutukin keadaan, menyalah-nyalahkan keadaan karena pandemi ini. Jadi sebetulnya ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang sering menjadi masalah adalah kita sebagai pemilik bisnis kadang masuk ke dalam zona nyaman dan berhenti belajar, Bapak Ibu. Sekarang Anda bayangkan, Bapak Ibu. Kalau seandainya Anda hanya mengerti satu jalan untuk menuju ke satu tempat, Anda hanya mengerti, Anda hanya tahu satu jalan untuk menuju ke suatu tempat, misalnya X ini, Bapak Ibu ya. Anda ingin menuju ke X ini. Ya, ini Anda ada di sini, Anda ingin menuju ke X ini. Dan Anda hanya tahu satu jalan, yaitu ini. Ya, kira-kira apa yang akan Anda lakukan ketika Anda diminta untuk menuju X ini, Bapak Ibu? Saya yakin 99,99% Anda akan melewati jalan ini. Why, Bapak Ibu? Karena ini satu-satunya jalan yang Anda tahu. Sekarang Anda bayangkan, Bapak Ibu, kalau Anda hanya tahu satu jalan ini, dan tiba-tiba jalanan ini macet, atau bahkan ditutup,
apa yang terjadi terhadap Anda? Tentunya Anda hanya bisa berdoa, berharap-harap cemas supaya jalan ini dibuka lagi, betul? Kenapa Bapak Ibu? Karena Anda bahkan merasa tidak punya pilihan. Anda nggak ngerti pilihan-pilihan lain. Sekarang bayangkan ketika Anda mau terus belajar, menambah pengetahuan, Anda akan memiliki lebih banyak pilihan Bapak Ibu untuk mencapai X ini lagi. Betul? Ada begitu banyak jalan, mungkin Anda bisa begini, kemudian begini. Anda mungkin bisa koprol dulu di sini, bisa begini. Ada begitu banyak jalan untuk kita mencapai tempat X ini, asal kita mau menambah pengetahuan kita. Kenapa Bapak Ibu? Knowledge is a potential power. Dengan menambah pengetahuan, kita membuka opsi-opsi pilihan yang jauh lebih banyak. Sebenarnya kunci perkembangan bisnis itu sederhana, yaitu pertumbuhan bisnis owner-nya, pertumbuhan kitanya, pertumbuhan Andanya, pertumbuhan sayanya, Bapak Ibu. Kalau kita berhenti berkembang, bisnis kita pun akan berhenti berkembang. Kenapa? Karena jalan yang kita tahu menjadi terbatas. Dengan terus berkembang, menambah pengetahuan, pilihan jalannya ada begitu banyak yang bisa kita lewati. Nah, untuk itu saya ingin mengundang Anda untuk bisa hadir di dalam webinar yang akan saya selenggarakan. Webinar apa temanya? Yaitu bagaimana menghadapi tantangan dan terus mengembangkan bisnis Anda di masa pandemi ini pada jadwal yang saya sudah lampirkan di video saya ini. Untuk membantu Anda yang saat ini sedang membutuhkan tempat berdiskusi dan atau bimbingan untuk bisnis Anda, saya memberikan free giveaway tiket, tetapi tentu jumlahnya terbatas, yaitu hanya untuk 100 orang pendaftar pertama saja. Saya ulang, saya berikan free giveaway tiket untuk hadir di webinar saya, yaitu bagaimana menghadapi tantangan dan mengembangkan bisnis Anda di masa pandemi ini, hanya untuk 100 orang pendaftar pertama saja. Silahkan Anda buruan segera mendaftar dengan klik tombol di bawah ini. Tim kami akan membantu Anda, membantu pendaftaran Anda, dan tentunya first come, first serve, Bapak Ibu ya. Jadi kalau 100 tiket ini habis, berarti habis. Jadi manfaatkan kesempatan ini sekarang juga. Webinar akan dibawakan langsung oleh saya, Coach Sugeng Santoso, seorang business coach bersertifikasi internasional. Manfaatkan kesempatan ini sekarang juga. Free giveaway tiket hanya untuk 100 orang pendaftar pertama saja. Klik tombol di bawah ini, lakukan pendaftaran Anda sekarang juga, karena kesempatan dan tempatnya tentu terbatas. Dan tentunya ada banyak bonus menarik menanti Anda sebagai pendaftar di webinar kami ini. Saya tunggu kehadiran Anda di webinar kami.